Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pertemuan yang keberapa kali ini. Di sini kita kemarin sudah menyelesaikan materi tentang nilai mutlak ya. Ada persamaan dan juga pertidaksamaan. Nah, itu materinya sudah selesai. Kita juga sudah melaksanakan ulangan. Nah, kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, tentunya sangat tidak asing ya untuk anak-anak sistem persamaan linier 3 variabel. Oh, dulu pernah ada nih sistem persamaan linier 1 variabel dan sistem persamaan linier 2 variabel. Apakah sama, Bu? Seperti itu pasti pertanyaannya ya. Nah, di sistem persamaan linier 1 variabel dan juga sistem persamaan linier 2 variabel itu perbedaannya ada di mana? Ya, perbedaannya ada di variabelnya. Kalau yang satu variabel mungkin variabelnya hanya ada satu, misalkan X seperti itu ya. Kalau misal di sistem persamaan linier 2 variabel, ada dua variabelnya, yaitu biasanya apa? X dan juga Y seperti itu. Nah, di sini juga tidak jauh beda sistem persamaan linier 3 variabel ini. Nah, perbedaannya ada di variabelnya tentunya ya, karena kan judulnya sudah sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di sini tuh variabelnya ada 3 anak-anak. Nanti misalkan variabelnya itu ada X, Y, Z, seperti itu misalkan ya. Nah, kemudian diingat-ingat juga dulu waktu mengerjakan di sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, di sana kalian menyelesaikan sistem persamaan linier 2 variabel itu menggunakan metode apa saja? Nah, di sistem persamaan linier 3 variabel itu hampir sama dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Hanya saja nanti mungkin bekerjanya itu lebih banyak. Karena kan di sini persamaan linier 3 variabel kan 3 variabelnya itu berbeda semua. Jadi harus beberapa kali eliminasi dan beberapa kali juga substitusi, tidak langsung seperti di sistem persamaan linier 2 variabel. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari apa sih yang digunakan si materi sistem persamaan linier 3 variabel ini? Nah, hampir sama juga di sistem persamaan linier 2 variabel. Di kehidupan sehari-hari bisa loh kita menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel tanpa sadar kita. Nah, seperti itu. Contohnya nih, kalau di kehidupan sehari-hari itu misalkan kita membeli beberapa barang. Nah, kita membeli beberapa barang, ketika kita membayar, itu langsung kita bayarnya itu kayak totalnya, misalkan 50.000. Sedangkan kita membelinya ada buku, ada pensil, ada penghapus, dan kita tidak tahu harga satuannya itu berapa. Nah, nanti bisa dicari menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel ini. Seperti itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel itu tanpa sesadar kita, seperti itu. Nah, di sistem persamaan linier 3 variabel ini sebagai materi prasyarat atau materi pertama, itu kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Kayak sebuah masalah di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kayak mengira-ira, oh ternyata kita bisa menyelesaikan ini misalkan dalam beberapa hari gitu. Itu kita bisa menggunakan sistem persamaan linier 3 variabel ini. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah masalah di kehidupan sehari-hari kita. Oke, disimak sambil melihat PowerPoint juga, kemudian sambil mengingat-ingat si materi sistem persamaan 1 dan juga sistem persamaan 2 variabel. Nah, di sini ada sebuah masalah. Saya bacakan ya. Pak Sukirno memiliki keterampilan membuat patung. Ia selalu bekerja dengan dibantu dua orang pekerja, yaitu Agus dan Tian. Suatu ketika, Pak Sukirno mendapat pesanan dari seorang turis asal Jepang dengan batas waktu pembuatan diberikan selama 5 hari. Jadi Pak Sukirno ini harus membuat patung selama 5 hari dengan si partnernya ini Agus dan juga Tian.
Nah, Pak Sukirno dan Agus, ketika Pak Sukirno bekerja dengan Agus, itu dapat menyelesaikan pesanan di atas dalam 7 hari. Nah, ketika Pak Sukirno bersama Tian, mereka dapat menyelesaikan pesanan dalam 6 hari. Karena Agus dan Tian adalah seorang pelajar dan mereka hanya bekerja setelah sepulang dari sekolah, maka mereka membutuhkan waktu 8 hari untuk menyelesaikan pesanan ukiran tersebut. Nah, dapatkah pesanan ukiran tersebut diselesaikan jika Pak Sukirno dibantu kedua pekerja tersebut dengan waktu yang telah ditentukan? Nah, di sini kan diketahuinya itu ketika Pak Sukirno bekerja dengan Agus itu ada 7 hari, bisa menyelesaikan selama 7 hari. Nah, ketika bersama Tian itu bisa menyelesaikan selama 6 hari. Tetapi karena si Agus dan Tian ini adalah seorang pelajar, maka mereka membutuhkan waktu 8 hari. Sedangkan si turis ini memintanya 5 hari. Nah, kira-kira bisa tidak ya Pak Sukirno ini menyelesaikan si patung ini dalam waktu 5 hari dengan dibantu si dua orang ini, si Agus dan Tian. Nah, jika Pak Sukirno dibantu kedua pekerja tersebut dengan waktu yang telah ditentukan, maka kira-kira berapa ya waktunya? Gitu. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana ya cara menentukan kecepatan Pak Sukirno, Agus, dan Tian dalam menyelesaikan satu jenis pesanan tersebut? Nah, seperti apa cara menentukannya? Nah, di sini kita bermain dengan permisalan, bermain dengan logika, dan juga pemisalan sih yang pasti. Ya, kita di sini menyelesaikan ini nantinya akan mendapatkan kesimpulan tentang sistem persamaan linear 3 variabel seperti itu. Saya di sini menggunakan soal cerita terlebih dahulu mungkin agar anak-anak bisa langsung membayangkan, oh iya, sistem persamaan linear 3 variabel itu seperti ini. Jadi saya tidak mau ketika menjelaskan itu langsung rumusnya, langsung bentuk umumnya seperti ini, tetapi saya akan menjelaskan menggunakan si masalah ini untuk, oh iya, jadi kayak pikiran kalian terbuka, oh iya, sistem persamaan linear 3 variabel itu seperti ini, gitu ya. Langsung kita lanjutkan saja pada penyelesaiannya. Nah, di sini diketahui pesanan pembuatan patung dengan batas waktu 5 hari. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membuat itu ketika Pak Sukirno dan Agus itu membutuhkan waktu 7 hari. Ketika Pak Sukirno dan Tian itu membutuhkan waktu 6 hari. Nah, ketika Agus dan Tian bekerja bersama itu membutuhkan waktu 8 hari. Nah, di sini kita bermain dengan permisalan ya. Kita misalkan X adalah waktu yang dibutuhkan Pak Sukirno. X ini dalam satuan hari. Kemudian Y adalah waktu yang dibutuhkan Agus, juga dalam satuan hari. Kemudian Z adalah waktu yang dibutuhkan oleh Tian, dalam satuan hari juga. Nah, di sini kita akan bermain permisalan, mungkin tidak asing yang bagi anak-anak kalau permisalan itu sudah biasa banget dalam matematika. Nanti kita akan memisalkan si masalah ini, si Pak Sukirno dan Agus selama 7 hari, si Pak Sukirno dan Tian selama 6 hari, si Agus dan Tian selama 8 hari, dalam persamaan X dan Y dan juga Z. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk penyelesaiannya. Waktu yang dibutuhkan Pak Sukirno, Agus, dan Tian untuk menyelesaikan masing-masing adalah 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z. Kenapa kok bisa 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z? 1 di sini adalah mewakili 1 hari. Jadi 1 di atas ini adalah mewakili 1 hari. Sedangkan X adalah waktunya. Seperti itu. Waktu dalam satuan hari. Jadi kita nanti di sini akan mencari si X, si Y, dan si Z dalam satu hari ini. Dalam satu hari dia bisa menyelesaikan berapa? Waktunya X, Y, Z seperti itu. Nah, kemudian kita langsung akan mensubstitusi si waktu ini.
Nah, ketika tadi Pak Sukirno dan Agus membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan, maka 7 hari dikalikan 1 per X atau dikalikan waktu si Pak Sukirno, dan 7 hari dikalikan si waktunya Agus sama dengan 1. Kemudian Pak Sukirno dan Tian membutuhkan waktu 6 hari untuk menyelesaikan. Maka 6 hari dikalikan si waktu Pak Sukirno ditambah 6 hari dikalikan dengan waktu si Tian. Tadi kan sudah dimisalkan si Pak Sukirno X, si Agus Y, dan si Tian Z. Itu sama dengan 1. Kemudian Agus dan Tian membutuhkan waktu 8 hari untuk menyelesaikan, maka 8 dikali waktu Agus dan ditambah 8 dikali waktu Tian sama dengan 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan memainkan permisalan lagi. Untuk lebih mudahnya dalam perhitungan, kalau misal nanti dalam perhitungan di sini kita menggunakan 1 per X, 1 per Y, dan 1 per Z, itu kan akan susah sekali ya. Nah, kita akan memisalkan lagi, misalkan P itu 1 per X, Q sama dengan 1 per Y, dan R sama dengan 1 per Z. Nah, tadi kan sudah diketahui di atas ya, sambil disimak PowerPoint-nya, itu 7 kali 1 per X ditambah 7 kali 1 per Y sama dengan 1. Nah, di sini 1 per X kita ganti dengan P, kemudian 1 per Y diganti dengan Q. Maka menjadi persamaannya 7P ditambah 7Q sama dengan 1. Nah, kemudian, kenapa kita memilih 7 hari dulu? Karena kan ini eliminasi. Jadi eliminasinya itu karena tadi ada 3 persamaan ya, ada yang 7 hari, 6 hari, dan 8 hari. Nah, kita mengeliminasinya itu dari dua persamaan terlebih dahulu. Nah, yang pertama kali kita menggunakan persamaan yang ini, yang 7 hari, dan menggunakan persamaan yang 6 hari, kita akan mengeliminasi. Seperti itu ya. Nanti untuk yang 8 hari, kita eliminasi untuk proses yang kedua ya. Nah, kemudian ini tadi ada persamaan 6 per 1X ditambah 6 per 1Z sama dengan 1. Berarti 1 per X kita ganti dengan P, kemudian 1 per Z kita ganti dengan R sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan si persamaan ini, kita harus menyamakan salah satu si variabelnya ini. Kita harus menyamakan si koefisien dari variabel ini. Nah, dari sini sudah terlihat ya. Kita harus mencari variabel yang sama agar bisa dieliminasi. Berarti di sini kita dapat mengeliminasi si P ini, karena nanti ketika P dikurangi dengan P kan hasilnya bisa 0. Kalau misal kita mengeliminasi yang Q dan R kan nggak bisa, karena kan variabelnya beda. Jadi di sini kita memilih yang variabelnya sama untuk dieliminasi, yaitu ada P. Nah, kita harus mengubah si koefisien P ini, ada 7 dan 6 ini agar sama, agar bisa dikurangi. Nah, maka kita mengalihkannya dengan 6. Kemudian yang bawah kita mengalihkannya dengan 7. Tidak asing ya, seperti ini. Disamakan si koefisiennya untuk bisa dikurangi. Kalau misal 7 sama 6 kan nggak bisa ya, langsung dikurangi biar nanti hasilnya itu 0. Seperti itu. Berapa sih kali ini biar hasilnya nanti sama dengan perkalian si bawah ini gitu. Maka kita kalikan 7 ini dengan 6 dan si 6 ini dengan 7. Nah, jangan lupa untuk yang di belakangnya ini juga ikut dikalikan. Jadi 7 kali P, 7P kali 6, 42P ditambah 7Q kali 6, 42Q sama dengan 6. Kemudian yang bawahnya itu 6P dikalikan 7 itu 42P ditambah 6R dikali 7 itu 42R sama dengan 7. Kemudian kita eliminasi si ini. 42 dengan 42 hasilnya 0. Kemudian hasilnya tinggal
Nah, 42Q min 42R sama dengan minus 1. Karena kan 42Q dikurangi 42R sama dengan 6 dikurangi 7, yaitu minus 1. Seperti itu. Itu ya mudahnya. Yang ini eliminasi si ini mungkin juga di sistem persamaan linear dua variabel tidak jauh beda. Pasti di sistem persamaan linear dua variabel juga pernah menemukan yang seperti ini, yang berbeda seperti ini kan. Nah, seperti itu. Ini masih menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Maksudnya kita menggunakan konsep sistem persamaan linear dua variabel ini. Kita lanjutkan. Kita akan mengeliminasi yang persamaan ketiga, yang tadi 8 dikalikan dengan 1 per Y ditambah 8 kali 1 per Z sama dengan 1. Maka si 1 per Y-nya di misalkan Q, dan si 1 per Z-nya kita misalkan R. Maka hasilnya 8Q plus 8R sama dengan 1. Nah, di sini kita malah bisa langsung menemukan bisa mengeliminasi salah satu dari Q atau R, kemudian kita akan menghasilkan si nilai dari salah satu, misalkan di sini R ya langsung ya. Nah, kita eliminasi si Q ini, si Q. Maka kita kalikan dengan 42, kemudian si 42 ini kita kalikan 8, hasilnya 336Q min 336R sama dengan 42. Kemudian 336Q min 336R sama dengan minus 8. Nah, kita akan eliminasi si ini. Ini dikurangi ini dengan yang di bawah, hasilnya kan 0. Kemudian min 336 min 336 berarti kan plus ya. Itu hasilnya akan, ini harusnya si plus ya, ini ya tandanya ya. Nah, ini plus. Harusnya plus. Maka 336R ditambah 336R sama dengan 672. Kemudian 42 ditambah dengan 8 hasilnya 50. Maka R sama dengan 50 per 672. Nah, kita sudah menemukan satu variabel, yaitu 50 per 672. Nah, ketika sudah menemukan satu ini, maka kita akan melanjutkan, tetapi tidak dengan eliminasi, yaitu dengan substitusi. Karena kan kita sudah menemukan satu nilai nih, ibaratnya ya, 50 per 672. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk metode substitusi. Nah, substitusi kepersamaan 8Q plus 8R sama dengan 1. Nah, untuk R-nya kan tadi sudah ketemu, yaitu 50 per 672, maka di sini R-nya harus diganti 50 per 672. Kenapa? Agar kita bisa mencari nilai si Q ini. Karena kan variabelnya di sini tinggal satu, yaitu Q. Maka kita bisa mencari si Q ini dengan cara mensubstitusi si R ini, karena si R tadi sudah diketemukan nilainya. Nah, di sini 8 dikali 50 per 672 itu hasilnya adalah 400 per 672. Kemudian kita menggunakan konsep kemarin yang nilai mutlak itu juga sudah saya jelaskan ya. Kenapa kok bentuknya seperti ini? Nah, di sini itu harusnya 8Q plus 400 per 672. Untuk menghilangkan 400 per 672, kita harus mengurangi dengan 400 per 672. Sama, hasilnya 0. Di sini juga di ruas kanan juga kita kurangi dengan 400 per 672. Nah, ini kita hitung ya. 1 dikurangi 400 per 672, itu hasilnya adalah 272 per 672. Maka untuk Q-nya sendiri itu adalah 272 per 672 dibagi dengan 8 ya harusnya. Tapi karena pembagian kan berarti
kita menghitungnya dikali, berarti dikali 1/8. Maka Q hasilnya 34/672. Ya, berarti kita sudah menemukan si R dan si Q-nya. Sudah menemukan 2 ya, 2 R dan Q. Nah, kemudian kita akan mencari apa? Berarti yang belum, kita berarti akan mencari si nilai P. Nah, nilai P-nya ini kita bisa mencarinya dengan, nah, di sini ada persamaan 7P plus 7Q sama dengan R. Sebenarnya nanti silahkan kalau untuk mencari yang si P ini mau menggunakan, misalkan nih, mau menggunakan 6P plus 6R sama dengan 1, itu tidak apa-apa. Kemudian kita menggunakan 7P plus 7Q juga tidak apa-apa, karena kan Q sama R sudah sama-sama diketahui, jadi kita bisa menggunakan dengan persamaan yang apapun itu. Kalau yang tadi yang 8Q plus 8R sama dengan 1, kenapa kita menggunakan persamaan itu? Karena kan R-nya baru sudah diketahui. Jadi kita hanya bisa menggunakan si persamaan itu. Gitu ya. Jadi untuk substitusi silahkan menyesuaikan saja apa yang sudah diketahui, kemudian bisa disubstitusi kemana atau bisa dimasukkan kemana, itu silahkan digunakan persamaannya seperti itu. Nah, untuk 7P plus 7Q ini sama saja, cara menghitungnya sama dengan substitusi ke yang sebelah kiri ya. Hanya saja di sini kita menggunakan Q, jadi yang disubstitusi ke sini itu adalah Q. 34/672. Sama aja, kita kalikan 7 kali 34 menghasilkan 238/672 sama dengan 1. Gitu ya. Terus kemudian kita kurangi kita hilangkan ini 238/672 dikurangi dengan 238/672. Begitupun berlaku untuk si kanan ini. Berarti si kanan itu juga dikurangi 1 min 238/672. Nah, bisa dilihat ini hasilnya ya. Nah, ini cara menghitungnya sama saja kok dengan yang di sebelah kiri. Maka P-nya itu 62/672. Berarti PQR sudah ketemu semua. Nah, di sini belum ya, kita belum bisa menentukan si waktunya, karena kan yang di sini yang diketahui kan PQR, dengan PQR itu tadi P itu adalah 1/X, kemudian Q 1/Y, dan R sama dengan 1/Z. Nah, kita akan substitusi si PQR ini ke dalam persamaan 1/X, 1/Y, dan juga 1/Z. Seperti itu. Nah, tadi P kan diketahui apa? P kan diketahui 62/672. Itu kan P. Sedangkan di sini kan yang diketahui 1/X. Berarti ketika ini 62/672 sama dengan 1/X, maka nilai X-nya itu adalah 672/62. Mungkin kesannya seperti dibalik ya, tapi karena ya ini adalah di sini kan 62/672 itu sama dengan 1/X. Nah, ketika X-nya itu dicari, maka hasilnya 672/62. Sama kayak dibalik ya, misalkan di sini ada 62/672 itu sama dengan 1/X. Nah, ketika dicari si X-nya ini, sama aja kayak kita mencari X per 1. Nah, berarti kan 62 sama dengan 1. Misalkan nih, ini cara gampangnya aja ya. Terus 672 itu X. Nah, ketika dibalik kan X per 1, berarti kan dibalik 672/62 seperti itu. Nah,
Kemudian kita hitung 672 dibagi 62 itu adalah 10,84. Nah, kita bulatkan aja 11 hari lah ya. Gitu. Kemudian yang Q juga sama, ada 20 hari. Kemudian yang Z juga sama, ada 13 hari. Seperti itu. Nah, ini baru per orangnya. Per orangnya kalau bekerja. Sedangkan yang dicari adalah apa? Ketika mereka bekerja bertiga. Maka ketika mereka bekerja bertiga, T itu waktu ya. Waktu ketika mereka bekerja bertiga itu adalah ini ditambahkan semua. Ketika ini ditambahkan semua, dalam satu waktu mereka bekerja bertiga, maka akan selesai berapa hari? Nah, mereka akan menyelesaikan dalam 5 hari pas, 5 hari. Berarti mereka bisa menyelesaikan dalam seperti yang si turis ini minta dalam 5 hari ketika mereka bekerja bertiga, seperti itu. Kalau mereka bekerja sendiri-sendiri kan seperti yang sudah kita cari ada 11 hari, 20 hari, dan 13 hari. Itu kan melebihi batas sekali. Nah, ketika mereka bekerja bertiga, satu ini dalam satu waktu, T itu waktu. Nah, yang di bawah ini adalah PQR tadi, PQR. Waktu yang dibutuhkan ketika Pak Sukirno bekerja, waktu yang dibutuhkan ketika Agus bekerja, waktu yang dibutuhkan ketika Tian bekerja, itu ditambahkan semua. Nah, kemudian akan menghasilkan si waktu ini. Ketika mereka bekerja ketika mereka bekerja bersama, tiga orang ini bekerja bersama, maka mereka dapat memenuhi si hari ini, 5 hari ini. Seperti itu ya. Kemudian, oke, sudah selesai ya. Nah, untuk kesimpulannya, di sini sistem persamaan linear 3 variabel itu ada berapa variabel? 3 variabel. Misalkan di situ tadi X, Y, Z. Kemudian bentuk umumnya ada A1X ditambah B1Y plus C1Z sama dengan D1. A1 B1C1, A2 B2C2, A3 B3C3 itu adalah koefisien. Kemudian X, Y, Z itu adalah variabel, D1, D2, D3 adalah konstantanya. Seperti itu. Hampir sama ya dengan si sistem persamaan linear 2 variabel, ini bedanya hanya di variabelnya. Ada 3, seperti itu. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri silakan nanti anak-anak bisa menggunakan si prinsip tadi. Ketika ingin menyelesaikan si sistem persamaan linear 3 variabel ini, ada baiknya ketika mengeliminasi itu dari 2 dulu. Misalkan dari yang pertama ini dan yang kedua ini. Kemudian untuk yang ketiga silakan dipasangkan dengan yang pertama, ataupun yang kedua silakan. Misalkan A1 dengan A2. Atau persamaan yang pertama eliminasi dengan persamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga eliminasi dengan persamaan yang pertama. Nah, nanti untuk eliminasinya sendiri itu dieliminasi dengan variabel yang sama. Misalkan yang persamaan pertama dan yang persamaan kedua eliminasinya X sama X. Berarti kan tinggal Y dan Z. Kemudian nanti untuk yang persamaan pertama dan ketiga juga sama, yang dieliminasi X dan X kemudian bertemu Y dan Z. Nah, nanti hasilnya itu dieliminasi lagi ketika tadi kan misalkan tadi yang persamaan persamaan pertama dan kedua itu menghasilkan persamaan 4. Nah, seperti itu. Kemudian yang 1 dan 3 itu menghasilkan persamaan 5. Nah, nanti kan misalkan yang dieliminasikan X dan X semua ya, berarti kan ini menghasilkan Y dan Z. Aduh, susah ya. Y dan Z sama dengan D, misalkan. Kemudian persamaan 5 juga menghasilkan Y dan Z sama dengan D. Nah, maka dari situ kita bisa mengeliminasi Y, Z sama dengan
D. Nah, persamaan 4 dan 5 kan tinggal Y, Z, dan D. Nah, nanti kita eliminasi misalkan Y. Misalkan kita eliminasi Y ini nih, Y sama Y. Nanti kan hasilnya Z. Nah, maka nilai Z ini nanti ketemu. Z-nya sama dengan berapa, seperti itu ya. Nah, nanti dari nilai Z ini, kita substitusi ke persamaan, misalkan ke persamaan 4. Nah, misalkan ke persamaan 4. Kayak tadi ya, persis tadi. Itu nanti Z-nya, ketika nilai Z-nya itu dimasukkan, maka si Y-nya ini ketemu. Nah, nanti kalau Y sama Z-nya udah ketemu, kita masukkan ke salah satu persamaan, misalkan persamaan 1. Tadi Z-nya sudah ketemu, dimasukkan, kemudian Y-nya sudah ketemu, dimasukkan, maka dapat nilai X. Jadi, bisa ketemu nilai X, Y, dan Z-nya. Seperti itu ya. Sudah seperti itu, mungkin untuk materi prasyarat hari ini sudah cukup panjang sekali ya. Sembari dipelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Sebenarnya di sistem persamaan linear 3 variabel ini sangat mudah sekali, hanya bermain eliminasi dan substitusi. Dan juga main permisalan. Logikanya di permisalan itu, kalau misal sudah masuk di eliminasi dan juga substitusi, itu menurut Ibu sudah sangat mudah sekali. Hanya kalian tinggal menghitung saja, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan, seperti itu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.